رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على Kalimantan Nisa, Ibu Dr. Anda Hajah Ella Nurlaila. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati para dewan juri. Hebat. Anak-anak nggak boleh mikir jadi juara atau enggak ya. Yang penting tampil ke sini itu sudah luar biasa. Udah juara di hati kita semua, udah juara di mata Allah dan Rasulnya ya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Ibu serta hadirin yang berbahagia, alhamdulillah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah. Bahwa kita betul-betul diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kita tidak akan terlahir di dunia ini kalau bukan orang tua kita yang menjadi perantaranya. Nah, contoh kecilnya yang sekarang bisa kita lakuin apa sih? Misalnya, bantu mereka bersihin rumah, cuci piring, atau sekedar dengan cerita mereka. Simple things like that bisa bikin mereka happy banget. So guys, intinya mari kita semua berusaha untuk selalu berbakti kepada orang tua kita, buat mereka tersenyum, bantu pekerjaan mereka, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Karena berbakti kepada orang tua itu nggak cuma bikin mereka bahagia, tapi juga bikin hidup kita berkah. Semoga kita semua bisa jadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua ya. Amin. Di antara akhlak yang baik kepada kedua orang tua adalah pertama, kita tidak boleh berkata kasar dan jangan suka membentak kepada kedua orang tua. Berkatalah yang sopan, jangan suka melawan, jangan boros uang jajan agar jadi anak yang solihah, yang cantik kayak Syakila. Yang kedua, taati, sayangi, dan doakan mereka setiap hari. Nasihatnya kita taati, jiwa raganya kita sayangi, doakan mereka setiap hari. Ridho orang tua yang kita cari dan berbakti kepada orang tua adalah kewajiban terbesar kita setelah kewajiban beribadah kepada Allah. Berbakti kepada orang tua bukan hanya sebatas melayani mereka dengan melakukan tugas-tugas harian. Berbakti kepada orang tua juga mencangkup menghormati, mengasihi, menyayangi, mendengarkan, dan menahan amarah. Mengambil hikmah dari firman Allah Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyempitnya itu selama 30 bulan.
Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Kau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Barang siapa yang berbakti kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang umurnya. Hadis riwayat Bukhari. Ada kisah nih, mau dengar tidak? Mau dong. Mau tidak? Mau. Oke, saya jelaskan ya. Jadi, Abu Hurairah keluar dari rumah dalam keadaan lapar, dan Abu Hurairah di tengah perjalanan melihat Nabi Muhammad yang sedang membagi-bagikan kurma. Masing-masing sahabat mendapatkan 2 buah kurma dan 1 gelas air. Dan Abu Hurairah hanya memakan 1 buah kurma saja, dan 1 lagi akan ia bagikan ke ibunya. Setelah melihat itu, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Hurairah, makan sajalah kurma ini, nanti akan saya bagikan yang lain untuk ibumu." Pantaskah kita berbuat kasar kepada mereka? Pantaskah kita durhaka terhadap mereka? Pantaskah kita membentak mereka? Hadirin rahimakumullah, jangan pernah menyakiti hati orang tua, karena cintanya tidak bisa dibalas dengan apapun. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti, yang tidak pernah menyakiti. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Janganlah kalian sekali-sekali membantah kepada orang tua, karena orang tua akan murka. Dan kalau misalnya orang tua akan murka, Allah juga akan murka. Maka kalian itu harus berbuat baik kepada orang tua. Karena kalau misalnya sudah berbuat baik kepada orang tua, kalian bakal bisa mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Sesungguhnya anak yang durhaka kepada orang tuanya juga akan dipercepat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat kelak. Berbuat baik adalah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai dengan perintah agama. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dengan tema berbakti kepada orang tua. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, yang saya hormati ibu-ibu dan hadirin hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri bihi wassalatu wassalamu ala. Mari kita mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka